Hello guys, kembali lagi di channel Terence Win Channel. Ya, jadi guys, kemarin itu tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam setengah 9 malam, itu di jam Taiwan, jadi kurang lebih jam 7 di jam Indonesia. Itu Ethereum udah mengalami perubahan algoritma di mana dia udah mau mulai menuju ke Ethereum 2.0. Ya, jadi kemarin itu baru saja Ethereum mengeluarkan yang namanya EIP 1559 yang videonya pernah aku bahas beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi dari kemarin itu aku udah nungguin countdown-nya yang ada di belakang aku. Ini dari situs NiceHash dan aku udah langsung cari-cari dan aku udah sempat screenshot beberapa gambar untuk membandingkan komparasi apakah mining Ethereum itu masih oke apa udah nggak profit lagi. Iya, buat kalian yang nggak tahu apa itu EIP 1559, jadi EIP 1559 itu adalah satu tahap sebelum kita mengalami perubahan ke Ethereum 2.0. Ya, jadi sebetulnya itu guys, nggak cuma EIP 1559, jadi ntar di sepanjang tahun 2021 ini akan ada serangkaian EIP lain yang akan meningkat menjadi Ethereum 2.0. Iya, jadi kalau aku bisa simpulin bahwa EIP 1559 itu adalah salah satu tahap atau bisa dibilang sebagai tahap awal yang dilakuin oleh Ethereum untuk mencapai Ethereum 2.0. Ya, seperti yang kalian bisa lihat dari komputer aku sekarang, Ethereum forking completed. Berarti ini menandakan EIP 1559 udah berhasil diterapin pada 5 Agustus 2021. Ya, kalau misal kalian lihat di sini tanggal 4, ini jamnya dari US sana. Tapi kalau misal kalian ikutin dari jam Asia, ini tuh udah mulai dari tanggal 5 Agustus kemarin. Ya, jadi sekarang aku bikin videonya itu di tanggal 6 biar tahu perubahan-perubahan apa yang signifikan dari EIP 1559 ini guys. Dan yang seperti aku bilang tadi, EIP itu ada beberapa proposal di mana EIP 1559 yang merupakan tahap awal udah berhasil diterapin. Dan selanjutnya akan ada tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan akan ada tahap 5 sebelum EIP 3554 diluncurkan. Dan yang bisa dibilang juga EIP 3554 itu merupakan tahap terakhir sebelum Ethereum 2.0 keluar. Dan kalau misal kalian scroll lagi ke bawah, di sini kalian akan melihat beberapa all cryptocurrency event dan juga ada countdown-nya, di mana Bitcoin juga akan mengalami forking yang akan diperkirakan sekitar 3 November 2021. Ini bisa semakin cepat, bisa semakin lambat tergantung dari jumlah para minernya guys. Nah, topik kedua yang aku mau bahas yaitu dari segi profitability Ethereum ini guys. Apakah kita masih layak untuk mining di Ethereum? Apakah udah nggak layak sama sekali? Nah, yang kalian bisa lihat di sini guys, yang di depan aku sekarang, di sebelah sini ini adalah tanggal 4 Agustus 2021. Aku telah ambil screenshotannya. Dan di sebelah kanan ini adalah tanggal 6 Agustus 2021. Dan yang kalian bisa lihat di sini, ini waktu itu harga Ethereum udah menembus angka 2.629 dan selanjutnya harga Ethereum untuk periode sekarang yaitu tanggal 6 Agustus 2021 juga masih tinggi yaitu di 2.770. Dan kalian bisa lihat di sini aku juga udah masukin mega hash yang sama yaitu 500 dan juga 500. Di sini juga 500 dan juga 500, dan profitability-nya kalian bisa lihat di sini udah berkurang sekitar 14 sampai 16%. Ya guys, jadi kalian juga udah bisa melihat sendiri bahwa ada beberapa pengurangan yang nggak bisa dibilang signifikan, jadi pengurangannya hanya sekitar 15 sampai 20% maksimal. Ya, jadi banyak dari kalian pun yang masih bingung apakah Ethereum ini masih tetap profit apa enggak. Kalau menurut aku pribadi, Ethereum sekarang itu tetap masih profit daripada koin-koin yang lain. Kalau misal kalian perhatiin, koin-koin seperti Ethereum Classic, Raven Coin, Ergo Coin, profitability-nya tuh masih sama dan nggak bisa dikatakan sebagai profitable untuk yang sekarang ya. Dan topik ketiga yang aku mau bahas di video kali ini yaitu gas fee yang dihasilkan dari Ethereum pun juga semakin meningkat. Ya, jadi sebelumnya para miner lu bisa dibilang sebagai privilege dalam pengguna Ethereum. Kenapa? Karena kita transaction fee-nya itu sangatlah kecil dibandingkan dengan orang yang pakai Ethereum untuk jual dan beli.
Ya, tapi guys, untuk sekarang EIP 1559 tuh udah nggak bisa berlaku kayak gitu lagi. Jadi udah nggak ada yang namanya privilege lagi, entah itu dari Ethereum sendiri ataupun dari kita sebagai para miner. Ya, jadi mungkin banyak dari kalian tuh yang bingung, apa itu gas fee? Gas fee itu ibarat kayak kalian tuh mau ngejalanin suatu mobil ataupun motor ataupun kendaraan yang lain, dimana kalian tuh perlu bensin kan untuk menjalankan itu. Nah, itulah analogi simpel yang aku bisa sampaikan ke kalian apa itu gas fee. Dan ya udah, daripada kalian semakin bingung, aku langsung aja masuk ke layar monitor aku untuk tunjukin ke kalian gas fee yang dihasilkan dan gas fee yang aku maksud. Kalau misalnya kalian udah ikutin YouTube aku, kan udah pasti tahu bahwa aku udah pakai Ezil. Ya, kalian bisa lihat di sini, ini adalah Ezil aku yang grafiknya itu masih berantakan banget. Ya, soalnya aku masih barusan pindahan dan masih naik turun, nggak bisa dipastiin. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini guys, ini ada perubahan yang sangat signifikan menurut aku, yaitu di bagian Ethereum ini guys. Jadi guys, di bagian Ethereum sini ada tulisan Unblock Payout. Oke, kalau misal kita klik di sini akan ada tulisan transaction fee are paid by the miner and will be deducted from your balance. We recommend setting the minimum payout as high as possible in order to minimize cost related to network fee. Ya guys, jadi si Ezil Pool ini tuh bilang bahwa kita tuh harus mengeset ataupun membuat gas price-nya itu semakin tinggi semakin baik. Dia tuh bilang bahwa gas fee-nya itu harus di set maksimal 40. Maksimal 40 ya guys. Jadi kalau misal kalian mau ketik misal 20 pun juga bisa. Dan untuk Ethereum limitnya dan sini, dia udah bisa berkurang menjadi 0,01 Ethereum. Udah langsung bisa ke payout. Nah, akan tetapi guys, yang jadi masalah itu di bagian gas price-nya ini. Kalau misal kalian perhatiin, gas price-nya ini 40. Otomatis guys, gas price ini itu akan naik dan turun sejalan dengan Ethereum itu sendiri. Semakin banyak yang gunain Ethereum, otomatis gas price-nya akan semakin naik. Semakin sedikit yang menggunakan Ethereum, otomatis gas fee-nya juga akan semakin turun. Nah, jadi guys, kalau misal kalian mengeset ini menjadi 40, kemungkinan kalian di payout masuk ke wallet kalian itu akan semakin besar dibandingkan dengan kalian ngeset gas fee yang misal 10 gini. Ya, inilah perbedaan yang signifikan atau yang paling mencolok dari EIP 1559 ini. Nah, di sini tuh guys, aku ada pikiran untuk mengubah mining pool aku nggak lagi pakai Ezil, tapi pakai 2Miners ataupun pakai Hive OS. Ya, pasti kalian bertanya-tanya kenapa kok aku memutuskan untuk pindah dari Ezil Pool ini. Yang pertama, itu karena Ezil Pool ini itu masih mengandalkan gas price yang kita setting sendiri. Akan tetapi guys, ada beberapa opsi yang ditawarkan dengan gas price yang fix. Jadi kita nggak perlu mengatur apapun dan juga ada limit maksimumnya itu berapa. Oke, sebagai contoh, ini aku ngambil dari grup Telegram aku. Terima kasih banyak Mr. Tang. Dan di sini udah terlihat jelas bahwa ini adalah tampilan dari Ethermine. Dan dia ada tulisan kayak gini. You have a pending payout. Your gas price limit of 37 GWEI. GWEI ini adalah satuan gas dari Ethereum. Dan sekarang gas fee-nya dari Ethereum itu sendiri udah mencapai 66,91. Nah, ini juga alasan kenapa kok aku nggak pakai Ethermine. Soalnya guys, kita harus men-setting sendiri gas fee-nya. Dan aku di sini akan memberi contoh ke kalian pakai pool dari 2Miner. Ya, jadi 2Miner sendiri itu juga merupakan mining pool besar yang ada di dunia saat ini. Dan dia juga udah membuat statement bahwa from now on the miner will pay the fee for the payout. Ya, jadi miner sini itu harus membayar payout fee-nya itu sendiri dari Ethereum pool. Dan dia bilang jadi di sini adalah 2Miner sendiri akan ngeset atau akan menetapkan bahwa maksimum payout-nya itu di angka $3. Kalau misal kalian bilang ini tinggi, ya jawaban aku ini adalah lumayan tinggi, tapi akan tetap lebih worth it kalian pakai 2Miner ini dibandingkan dengan kalian pakai Ethermine ataupun dari Ezil itu guys. Soalnya guys, kalau misal kalian pakai Ezil dan juga Ethermine, itu kalian juga harus menetapkan gas fee-nya itu dari diri kalian sendiri juga. Jadi kalian ya kadang tuh bisa ke payout, kadang juga nggak bisa ke payout.
Atau guys, aku punya tips buat kalian. Cara gampangnya yaitu pakai Nice Hash. Ya, kalian tinggal pakai Nice Hash ini, kalian tinggal langsung nggak perlu ngapa-ngapain, dan kalian tinggal langsung ngedapetin koin yang udah pasti berupa Bitcoin pastinya. Terus kalau misalnya kita lihat profitability-nya dari Nice Hash, nggak jauh beda daripada kita langsung mining ke Ethereum. Oh iya, satu lagi, kalau misal kalian yang sekarang masih pakai Hive OS, itu lucky buat kalian, karena dengan pakai Hive OS, aku udah bikin, bentar guys, aku juga udah bikin screenshotannya ya di sini. Ini we pay the transaction fee. Jadi apa maksudnya? Jadi dari Hive OS ini dia yang akan membayar transaction fee-nya, dan kalian cuma tinggal terima aja tanpa perlu membayar transaction fee-nya. Ya, jadi buat kalian yang udah pakai Hive OS, itu lucky buat kalian semua. Ya, jadi intinya kalau misal kalian tetap mau stay pakai pool apapun, kalian nggak apa-apa, tapi kalian juga harus siap terima resikonya. Ya, resiko yang pertama itu kalian harus nyiapin waktu sebelum kalian payout masuk ke wallet kalian. Kenapa kok siapin waktu? Soalnya guys, kalian tuh harus setting terus si bagian gas price-nya itu. Semakin tinggi gas price yang kalian setting, akan semakin cepat kalian itu menerima payout dan akan langsung masuk ke wallet kalian. Tapi semakin kecil gas fee yang kalian masukin ke dalam mining pool itu, juga akan semakin lama kalian menerima payoutnya. Jadi ya bisa dibilang sebagai plus dan minus. Kalau misal kalian nggak mau menerima itu semua, nggak ada masalah. Kalian bisa langsung install Hive OS, itu transaction fee-nya itu gratis. Hive OS sendiri yang akan bayar. Akan tetapi, jika kalian merasa Hive OS itu susah, kalian lebih prefer pakai Windows, nggak apa-apa, kalian bisa langsung coba aja choose ke Nice Hash. Karena di Nice Hash itu juga payoutnya itu kalian nggak usah mikirin apapun, kalian akan otomatis kebayar di setiap 4 jam sekali. Ya, jadi mungkin cukup sekian dulu video yang aku bisa simpulin pada kesempatan kali ini. Jadi buat kalian yang masih bingung, langsung aja tulis di kolom komentar, ntar aku akan berusaha untuk membalas satu-satu komentar kalian. Dan ya, see you guys!